Latar belakang gerakan non-blok. Latar belakang gerakan non-blok telah terjadi karena persaingan antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Kedua kelompok berada di tengah Perang Dingin. Uni Soviet yang memerintah negara Blok Timur, sedangkan Blok Barat yang diperintah oleh Amerika Serikat. Bagi negara berkembang agar tidak terpengaruh oleh Perang Dingin, akhirnya dibentuklah gerakan non-blok. Nah, selanjutnya terdapat perkembangan gerakan non-blok. Perkembangan gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GNB adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi terhadap blok kekuatan besar maupun di dunia. Konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok. KTT non-blok adalah konferensi tingkat tinggi yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut prinsip politik tidak terikat oleh salah satu blok. KTT GNB merupakan forum tertinggi dari organisasi GNB. KTT dihadiri oleh para kepala negara maupun kepala pemerintah dari negara-negara anggota. Berikut beberapa pertemuan yang mendahului KTT Gerakan Non-Blok. Yang A. Pernyataan bersama antara Yosef Broz Tito dan Jawaharlal Nehru. Yang B. Konferensi Asia Afrika. Yang C. Pertemuan Brioni antara India, Yugoslavia, dan Mesir. Yang D. Pertemuan antara kelima negara pendiri non-blok. Dan yang E. Pertemuan Kairo. Peran serta Indonesia dalam GNB. GNB berhasil membantu memperbaiki iklim politik internasional pada akhir Perang Dingin, yaitu dengan mempertahankan validitas dan relevansi non-blok. Dialog dan kerjasama akan memproyeksikan gerakan sebagai sebuah semangat, komponen yang saling bergantung yang konstruktif dan sungguh dari arus hubungan internasional. Dunia masih menghadapi berbagai rintangan yang berbahaya buat menyelaraskan hal-hal seperti konflik kekerasan, agresi, pencaplokan negara lain, perselisihan antar etnik, rasisme dalam bentuk baru, ketidaktoleransian agama, dan nasionalisme yang diartikan dengan sempit. GNB akan membentuk kelompok buat memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali reinstrukturisasi dan demokratisasi PBB. Tujuan gerakan non-blok. Tujuan yang dimiliki oleh GNB dan berkaitan dengan perdamaian dunia ini. Secara umum, tujuan dari berdirinya gerakan non-blok tercantum dalam Deklarasi Havana 1979. Adapun tujuan gerakan non-blok bagi dunia, yang pertama menjaga perdamaian dunia, yang kedua menjamin kemerdekaan dan kedaulatan serta kesatuan wilayah negara anggota, yang ketiga menentang segala bentuk penjajahan, yang keempat menentang segala bentuk blok politik, dan yang kelima menjaga keamanan negara-negara. Asas pembentukan gerakan non-blok. Yang pertama, saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial. Yang kedua, perjanjian untuk tidak saling melakukan upaya agresi. Yang ketiga, tidak mencampuri tiap urusan dalam negeri dari negara lainnya. Yang keempat, menjaga perdamaian setara dan saling menguntungkan. Jadi, dari video pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa GNB adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi terhadap blok kekuatan besar manapun di dunia. Gerakan non-blok mempunyai faktor-faktor misi dan keinginan tersendiri dari setiap negara yang menjadi anggota gerakan non-blok. Di samping itu, gerakan non-blok punya tujuan dan peranan penting bagi dunia. Baik,